pilihannya terhadap Palestina. Gitu kan, MUI mengatakan seperti itu. Kemudian ada list dari mana-mana gitu, list boykot produk yang berikut ini. Royco, Starbucks, McD. Kenapa yang gitu-gitu? Kenapa coba nggak WhatsApp gitu? WhatsApp maksudnya. Mau nggak boykot WhatsApp? Kan WhatsApp itu dimiliki sama Mark Zuckerberg. Dia itu adalah seorang Yahudi dan berkali-kali dia mengatakan keberpihakannya kepada Israel. Dia pernah mengatakan juga bahwa Hamas itu adalah setan, benar-benar setan. Kan dia bilangnya setiap kali dia presentasi, maka channelnya itu selalu meluap oleh para penonton. Karena apa? Karena dia banyak baca, banyak referensinya. Itu yang membuat saya senang. Seperti video berikut ini, walaupun terus terang saja ini adalah ciri dari negara demokrasi. Beda pendapat itu biasa. Di negara demokrasi mah di mana-mana juga selalu ramai. Seperti di Amerika, rakyatnya itu pro Palestina begitu banyaknya, tapi pemerintah dari Amerika itu ternyata lebih banyak pro atau boleh dikatakan justru malah berseberangan dengan kehendak rakyatnya. Itulah negara demokrasi. Yang pertama itu adalah kembangkan minat baca agar kita jadi ahli strategi dan agar kita ngerti strategi asing. Kemudian garap ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita tidak ketergantungan sama produk-produk Israel dan produk-produk Barat. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita mulai ya dengan pembahasan tentang negara demokrasi yang diawali tadi dengan guru gembul yang seolah-olah anti boykot produk Israel. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti halnya kisah seekor burung di zaman Nabi. Kisah dalam buku The Prophets oleh Dian Novianti dikisahkan saat api sedang dinyalakan untuk mencelakakan Nabi Ibrahim AS, seekor burung pipit bergegas terbang ke danau. Kisah burung pipit dan Nabi Ibrahim saat bantu padamkan api, seekor burung pipit ini yakin dirinya tidak akan mampu. Burung di zaman Nabi pada saat itu yang berupaya ingin mematikan menyalanya api yang membakar Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi? Kata cicak yang terus meniup-niup supaya api itu menyala. Tapi kata burung, lebih baik saya yang paling penting berpihak, walaupun dia hanya setetes air yang tidak mungkin bisa mematikan api, tetapi keberpihakannya itu yang paling penting. Begitu juga dengan guru gembul yang boleh dikatakan semua terpukau dengan presentasinya dan jadi tahu kalau WhatsApp itu ternyata penciptanya adalah pendukung Israel dan boleh dikatakan kalimat-kalimatnya itu begitu mengerikan. Pendidikap sejak zaman dahulu mengajarkan pelestarian budaya pengobatan dan budaya mengolah makanan tradisional. Tapi para intinya pejuang kemandirian. Islam Tapi kini terdesak. Palestina mempergunakan WhatsApp di mana-mana, mempergunakan Instagram juga sama untuk promosi Palestina. Kita tengok dulu bagaimana perkembangan agama Islam di Indonesia yang awal mulanya kan lewat Wali Songo, akrab dengan lingkungan, baca Yasin di kuburan, kemudian orang meninggal 7 harian sampai 100 harian. Itu tetap dilakukan oleh umat Islam, tetapi bacaannya menjadi surat Yasin. Membaca Yasin di kuburan itu dibiarkan, bakar kemenyan, bahwa kemenyan itu sebenarnya wangi-wangian yang disukai malaikat dan masih banyak lagi. Barulah berikutnya langkah yang lebih akurat datang Muhammadiyah yang meluruskan ajaran agama Islam yang sesungguhnya itu adalah seperti ini. Tidak ada di Islam itu 7 harian, 100 harian. Di dalam Islam itu versinya ajaran agama Islam yang benar-benar sesuai dengan kitab suci Al-Quran dan hadis dibawalah oleh Muhammadiyah. Dan sampai sekarang
terus berjalan antara Muhammadiyah dengan NU itu berdampingan untuk menembus salah satu lokasi yang belum mengenal Islam, lebih tepat jika dijamah oleh Nahdlatul Ulama yang kooperatif. Seperti halnya di Israel juga kan, ada yang kooperatif dengan Israel, ada juga yang kontras, lebih baik berperang sampai titik darah penghabisan. Sejarah Indonesia juga sama. Sultan Syahrir dengan Bung Karno juga kan beda cara pendekatan. Inilah ciri negara demokrasi. Jadi yang dikatakan Guru Gembul itu sebenarnya meresahkan bagi masyarakat awam. Yang mencintai Guru Gembul, ya sudahlah, aku ikuti Guru Gembul begitu. Padahal Guru Gembul itu memberikan pola pikir jarak jauhnya memang seperti itu. Yang dikatakan Guru Gembul itu untuk jangka panjang, ya betul. Tetapi saat ini yang namanya Palestina itu kan sedang digempur. Sekarang ini pemusnahan massal dengan senjata fosfor. Fosfor diledakkan di angkasa, baunya bisa mengakibatkan sesak napas, menempel ke kulit, bisa langsung matang kulit itu, dan derajat panasnya sampai 800 Celcius lebih, ya itu salah satu contoh di antaranya. Diam saja. Nah makanya ada produk nih, kalau biasanya kan jangan pakai produk Israel, jangan pakai produk Israel, ini produknya dimunculkan. Tetapi kali ini bermunculan inilah produk-produk yang pro Palestina. Ini juga sama. Dua-duanya juga bagus. Paling tidak kita ada action, mau mana yang kita ikuti, yang mampu kita ikuti. Saya aja di meja di sini banyak sekali minuman, tetapi tidak saya minum karena sudah menonton video-video seperti itu. Akhirnya saya membeli produk-produk yang pro-Palestina. Produk Israel banyak di meja, tetapi selama perang ini tidak saya minum, biarkan saja dulu, saya beli. Minimal produk-produk Israel yang ada, yang sudah kita beli tidak dibuang, karena itu kan mubazir, sudah kita beli. Tetapi yang sekarang kita mampu membeli produk pro-Palestina, beli dan kita konsumsi sehari-hari. Itu persepsi saya, setiap orang kan beda-beda. Guru Gembul itu untuk jangka panjang, jarak jauh, oke. Tetapi saat ini apa yang harus kita lakukan? Gitu. Saat ini apa yang harus kita lakukan untuk masyarakat awam? Ya lebih baik menggodok air lah daripada meminum minuman produk-produk mereka. Sebab apa? Sebab itu kan yang bekerjanya orang Islam juga. Kalau kita boikot, maka pengangguran merajalela di Indonesia, kan begitu diantaranya. Makanya kita harus berpikir juga seperti polanya Guru Gembul. Tetapi jangan sampai memusnahkan perusahaan itu dalam secara tiba-tiba yang mengakibatkan gejolak di Indonesia. Lebih baik munculkan seperti video berikut ini. Nih pilihannya. Walaupun mereka seluruh bangsa Indonesia membeli produk ini, nggak bakalan terladeni. Habis. Makanya produk-produk dari Israel tetap aja dibeli, walaupun tentu saja akan surut drastis ya. Itu barangkali sebagai bahan gambaran. Oke, kita lihat ini di negara Arab. Apa yang dikumpulkan harta kekayaan itu. Dubai kan terkenal, Dubai itu kemewahan apapun ada di situ. Tapi ketika dilanda badai seperti ini, kalau di Indonesia apalagi di musim politik seperti ini terjadi banjir, wah udah. Pemerintah yang berjasa juga dijelek-jelekan, tuh lihat banjir. Yang di videonya adalah yang ekstrim-ekstrim sebagai kegagalan pemerintahan. Nggak boleh begitulah. Di Dubai aja, negara seperti ini yang kayanya luar biasa, tetap aja banjir seperti itu. Di Arab Saudi juga sama. Ya, ini yang unta-unta ini. Nah, unta-unta ini kan di Arab. Jadi yang begitu itu jangan dipolitisasi. Tapi karena di negara demokrasi, ya pasti muncul. Nah sekarang
konten ini kan untuk penjelasan bagi masyarakat kita yang awam. Dengarkan video ini supaya paham bahwa guru gembul itu konsep jarak jauh benar. Adapun harta kekayaan yang dikumpul-kumpul itu sampai membuat gedung tertinggi di dunia, termewah di dunia, tercanggih di dunia, tapi pada akhirnya kalau terjadi peristiwa seperti itu kan ini barangkali sebagai bahan gambaran dan untuk kita renungkan musibah bersama. alam seperti ini mungkin saja karena faktor kebetulan. Tetapi bagaimana dengan cerita-cerita yang realistis, bayi bisa bicara dan bisa hafal Al-Quran dalam 1 tahun saja sudah 30 juz dia kuasai. Pun bingung. Kemudian didatangkan seorang pendeta untuk berbicara kepada bayinya itu, "Apakah kamu Yesus?" Kemudian dengan tenang sang bayi Syarifuddin menjawab, "Tidak, aku bukan Yesus. Aku diciptakan oleh Tuhan, Tuhan yang sama dengan yang menciptakan Yesus." Saat itu ribuan umat Kristen di Tanzania dan sekitarnya dipimpin bocah ajaib itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bocah Afrika kelahiran 1993 itu lahir di Tanzania, Afrika. Anak keturunan non-muslim, sekarang bayi itu sudah remaja. Setelah ribuan orang di Tanzania, Kenya memeluk agama Islam berkat dakwahnya semenjak kecil. Bayi di Tanzania yang baru saja usia 1 tahun sudah hafal 30 juz dan beberapa bahasa di dunia itu bukan hal yang wajar. Tentu ini jadi bahan pemikiran kita bersama. Nah, bagaimana dengan politik di Indonesia yang sekarang kita amati berikut ini? Saya mendapati sebuah surat edaran dari sejumlah Polres di Jawa Timur terhadap para penyelenggara pemilu dan juga pengawas pemilu, yakni KPU dan Bawaslu setempat, yang meminta untuk mengintegrasikan CCTV dengan visual HD atau high definition dan juga beserta audionya untuk diintegrasikan ke dalam monitor di Polres tempat. Saya mendapati ada 2 kantor Polres yang mengirimkan surat ini. Yang pertama adalah Polres Jombang dan Polres Blitar Kota. Tentu ini menjadi pertanyaan, untuk apa hal tersebut dilakukan? Kalau setelah pencoblosan seperti 2019 misalnya untuk mengawasi surat suara dan lain sebagainya, tentu itu masih bisa dinalar. Tapi ketika dilakukan jauh sebelum masa kampanye dan beserta audio serta gambar HD atau gambar yang paling bagus, ya tentu ini. Manusia itu hanya bisa berencana, tapi Allah lah yang menentukan. Paling tidak seperti di awal konten ini, riwayat burung pipit yang ingin memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Yang paling penting kita itu berpihak. Ada keberpihakan kepada kebenaran. Ini barangkali poin pentingnya. Pergolakan perpolitikan internasional dan regional pasti akan selalu terjadi. Oleh sebab itu, kita tentukan sikap kita berpihak kepada kebenaran. Bagaimana orang sedunia bisa dibohongin tentang COVID itu? Bagaimana seluruh dunia bisa divaksin tanpa tahu apa yang dimasukkan dalam tubuhnya? Dan sekarang penelitian-penelitian menunjukkan betapa ngerinya akibat dari booster yang mereka berikan. Baru hari Kamis kemarin, Pfizer dengan Moderna mengajukan izin pada FDA untuk membuat vaksin lagi Omicron yang ada XBB-nya, XBB apa. Artinya mereka akan membuat penyakit lagi. Untuk itu, berilah ketenangan kepada pemerintah yang berkuasa supaya berpikir cerdas mengurusi bangsa dan negara ini. Nah, dengan banyaknya diganggu oleh rakyat yang selalu demo, yang selalu tidak setuju ini dan itu, selagi melalui jalur-jalur yang sesuai dengan aturan perundang-undangan, ya nggak apa-apa. Tetapi jangan sampai yang berlebih-lebihan. Kita harus tetap kritis.